selama ini mereka tidak berani mengumumkan. Iya. Hanya konon katanya 7 bulan. Konon iya. katanya 8 bulan. Oke, kali ini kami akan tanya nih Bu, apa sih tujuan sampai kalau capek-capek ngurus SBI atau settingan Bali Bu Indonesia itu sih? Nah, untuk semangat awalnya membuat forum settingan Bali Bu Indonesia itu kan semangatnya ingin kita belajar bersama. Artinya supaya teman-teman tidak malu bertanya kan seperti itu. Supaya teman-teman yang sudah pinter juga mau berbagi kepada yang lain. Prinsipnya kita berbicara settingan untuk kita maju bersama-sama. Artinya saya titik beratkan, artinya semua burung itu layak. Layak juara. Milik siapapun layak juara. Artinya tidak boleh burung kita aja yang layak juara. Tidak boleh. Burung milik siapapun layak juara, kan seperti itu tujuannya. Dan mungkin kalau di grup-grup itu kan banyak pertanyaan ataupun istilahnya netizen ya. Itu seberapa kuatnya, alasannya itu seperti apa sih? Seberapa kuatnya menghadapi para netizen itu? Ya, kadang begini ya. Karena tujuan untuk saya mengelola forum SBI itu kan satu tentu saja tentang settingan. Ya, yang kedua ini juga sama pentingnya. Artinya saya ingin berbagi energi positif. Energi positif yang seperti apa kan seperti itu. Kenapa saya suka konsen, artinya menitik beratkan terhadap Bali Bu, karena gantang di kelas Bali Bu atau PAUD itu unik Mas. Unik. Karena selain dituntut ketepatan dalam settingan, akan tetapi juga dituntut kejujuran. Mungkin kejujuran, benar. Kejujuran dari seperti apa sih untuk Bali Bu itu sendiri? Kejujuran seperti apa itu kan kadang kita ini resah ya kan. Di lain sisi kan kalau di gantangan itu kan di kelas PAUD atau Bali Bu itu kan kadang ada orang bawa lapet dewasa, lapet dewasa, mereka gantang di kelas PAUD kan seperti itu. Artinya itu kan sudah tidak sportif. Maka saya sebagai pengelola SBI tujuannya sebenarnya seperti itu, supaya mengajak semua teman-teman untuk sportif. Ya, untuk jujur terhadap diri sendiri. Karena untuk care PAUD ini yang paling betul adalah kejujuran. Karena secara fisik jika dikelola dengan cara yang lain pula, itu tidak bisa menjadi parameter. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Bali Bu kalau dikasih pakan kenceng, dia cenderung cepat tua. Bulunya cenderung cepat ganti. Berbeda dengan yang tidak pernah pakan kenceng. Dia akan awet muda. Makanya untuk laki-laki saya pengen berbagi energi positif supaya semua pemain Bali Bu PAUD itu jujur terhadap dirinya sendiri. Dan untuk kali ini kan biasanya banyak polemik dari para pemain itu kan ada kelas. Apa sih perbedaan PAUD dan Bali Bu versi Om Air Savana ini? Itu kan kelas di gantangan kelas di gantangan. Itu perbedaannya nampak jelas. Kalau sebutan Bali Bu itu berita acaranya jelas. Artinya singkatannya kan di bawah 5 bulan. Sementara PAUD setahu saya ini masih rancu. Orang masih menganggap yang penting bulunya utuh. Bulunya utuh. Sementara juga tidak bisa disalahkan karena penyelenggara pun tidak mengumumkan. PAUD itu batasannya berapa? Selama ini mereka tidak berani mengumumkan.
hanya konon katanya 7 bulan, konon katanya 8 bulan. Maka saran saya untuk kelas-kelas, untuk penyelenggara berani mengumumkan setidaknya agar parameter itu menjadi jelas. PAUD itu batasannya berapa, agar teman-teman tahu. Kalau seperti saat ini kan nggak ngerti. Penyelenggara nggak pernah mengumumkan. Batasan PAUD berapa? Ada yang bilang 7 bulan, ada yang bilang 9 bulan. Bahkan ada yang konyol lagi 11 bulan. Itu kan yang penting pokoknya istilahnya utuh. Bulunya belum lepas. Lah ini kan menjadi rancu. Dan mungkin itu ada juga yang bahkan itu balibu yang sudah lepas itu mungkin karena koloni dicucupi ya. Itu memang ada juga. Jadi faktor ini tidak ada teori lah istilahnya ya. Jadi kuncinya kembali lagi kejujuran. Itu kuncinya kejujuran. Betul, kuncinya kejujuran diri kita. Karena kalau menuruti parameter itu kita pasti rancu. Seperti yang sampean katakan tadi, ketika usia masih balibu sebenarnya, tapi karena insidentil sifatnya, entah bertengkar dengan yang lain sehingga bulu lepas. Itu kan kasihan. Padahal masih balibu, tapi sudah mendapat predikat bukan balibu. Makanya ya laki-laki, kalau saya nitip pesan ke teman-teman, jujur terhadap diri sendiri, percayakan saja dengan gearmaster yang berada di arena lomba, seperti itu aja. Jadi mungkin istilahnya lebih baik ya, sarannya mungkin sebelum digantang itu dikirimkan dulu itu lebih enak ya. Jadi lebih enak itu dikirkan dulu. Jadi nggak langsung digantang ternyata tidak masuk gear seperti itu. Dan untuk gear pun saya mohon mungkin seperti apa yang disampaikan untuk teman-teman, untuk adik-adik saya, anak-anak saya, untuk gear. Kenapa saya bilang harus tunduk, harus menghormati? Karena kita sama-sama tahu untuk gear master itu kan masing-masing gear punya pengalaman yang berbeda-beda. Makanya jangan sampai terjadi tidak percaya. Makanya kalau di arena perlombaan itu pastikan mengikuti, tunduk sepenuhnya terhadap aturan yang ada, terhadap panitia. Seperti itu, saling menghormati saja. Kalau sudah kuncinya kita jujur, maka sebenarnya tidak ada permasalahan. Memang ya yang penting istilahnya tidak ada omongan dari luar. Tergantung yang paling sering ini teman-teman ya. Kalau kita punya durasi panjang durasi panjang itu sudah dewasa, ternyata nanti panitia nggak boleh. Itu memang banyak ya. Itu kan itu namanya dinamika gantangan. Artinya kita tidak siap menghadapi seperti itu. Padahal banyak yang PAUD yang durasi menitan juga ada sebetulnya. Cuma kan mungkin karena keterbatasan pengalaman juga, kita menghormati saja seperti itu kan. Nah, untuk terakhir nih, mungkin ada pesan atau kesan untuk teman-teman yang menonton khususnya di video ini untuk yang bisa disampaikan sih. Kalau saya pengen nitip pesen ini aja sih kalau saya. Pokoknya kalau bermain entah balibu entah apa, ketika Anda main kegantangan, maka yang paling diutamakan adalah rasa persaudaraan. Seduluran, rasa seduluran. Mensikapi persaingan itu harus secara dewasa. Yang bertanding itu burungnya, bukan orangnya. Betul, orangnya tetap harus bersaudara. Karena kita sedih gara-gara burung banyak pemain bertengkar seperti itu kan. Kita sedih. Maka laki-laki sportivitas terhadap diri sendiri, gitu aja. Dan mungkin itu dulu ya untuk semoga bermanfaat untuk video kali ini. Dan lagi-lagi kami di sini hanya berbagi pengalaman ya, dan bukan menggurui hanya saya sharing, belajar, sama-sama belajar, tapi istilahnya di sini sharing pengalaman aja, tidak ada mungkin untuk settingan itu banyak sekali ya. Dan untuk yang disampaikan di belakang kamera setiap detik inovasi itu berkembang. Makanya saya pengen titip pesan lagi nih sama rekan-rekan, jangan takut berinovasi ya. Settingan itu tidak ada rumusnya. Artinya jangan takut berbuat salah, lakukan sesuatu itu lebih baik daripada sekedar seperti maido. Jangan lakukan maido, hidup Anda nggak akan berkembang. Dan terima kasih untuk teman-teman, semua bermanfaat di video kali ini. Terakhir
terima kasih sekali, dan mungkin teman-teman bisa sharing ya untuk nama akun FB-nya itu AR Savana ya, itu admin SBI, dan inilah beliau. Dan di video sebelumnya kita juga sudah membahas 2 video, mungkin teman-teman yang ketinggalan bisa di searching ya, dan semoga bermanfaat. Terakhir untuk kami, semoga bermanfaat, itulah kunci dari sharing kali ini ya. Semoga tidak ada kesalahan yang bisa jangan lupa subscribe agar channel semua tentang burung ini terus berkembang dan terus bermanfaat ya rekan-rekan. Salam kicau.